Halo semua, semangat belajar! Pada video kali ini, Ibu akan membahas mengenai persamaan kuadrat. Pada video kali ini, Ibu akan lebih membahas mengenai pengenalannya dan juga materi apa yang harus dikuasai sebelum belajar persamaan kuadrat. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe. Adapun materi-materi yang harus kamu kuasai sebelum mempelajari persamaan kuadrat. Yang pertama yaitu operasi bilangan bulat, yang kedua pemfaktoran, yang ketiga adalah aljabar. Nah, untuk operasi bilangan bulat Ibu tidak akan bahas di video kali ini karena itu sudah didapatkan sejak kalian SD. Jadi yang pertama kita bahas mengenai pemfaktoran. Pada materi pemfaktoran, Ibu akan membahas cara mencari faktor bilangan positif dan juga faktor bilangan negatif. Oke, kita langsung saja ke contoh. Misal, kita akan mencari faktor bilangan dari 12. Nah, itu artinya kamu mencari berapa kali berapa saja jika dikalikan hasilnya 12. Nah, yang paling gampang adalah 1 dikali dengan 12. Kemudian 2 dikali 6, 3 dikali 4. Apakah ada lagi? Ya, tentu saja masih ada. Yaitu bilangan negatif dikalikan dengan negatif juga. Nah, perlu diingat bahwa negatif dikali negatif hasilnya positif. Kemudian kamu tinggal ngikutin yang ada di atasnya ini aja, cuman diisi tanda negatif. Yaitu negatif 2, negatif 6, kemudian negatif 3 dikali negatif 4. Apakah 6 kali 2 perlu ditulis lagi? Tidak perlu, karena 2 kali 6 dengan 6 kali 2 itu artinya sama saja. Jadi, dilihat dari sini, 12 itu memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6. Memiliki 6 pasang. Kemudian kita coba lagi, misalkan faktor dari 4. Nih yang paling gampang nih. Berapa kali berapa saja jika dikalikan hasilnya 4? Yang paling gampang, 1 dikali 4, 2 dikali 2. Setelah ini, jika sudah tidak ada lagi, kita gunakan bilangan negatifnya. Berarti min 1 dikali min 4, kemudian min 2 dikali min 2. Sampai di sini paham ya? Nah, sekarang kita akan coba untuk mencari faktor bilangan negatif. Contohnya faktor dari negatif 6. Perlu kalian ingat nih, kalau misalkan kita ingin mendapatkan hasil yang negatif, berarti kita perlu mengalihkan positif dikalikan dengan negatif atau negatif dikalikan dengan positif. Kalau misalkan kalian bingung, kalian cukup mencari terlebih dahulu bagaimana faktor dari angka 6. Faktor dari angka 6 itu kan adalah 1 dikali 6. Nah, ditulis 2 kali nih, 1 dikali 6. Nah, setelah itu yang pertama, 1-nya kita bikin negatif, yang kedua, 6-nya kita bikin negatif. Jadi, min 1 dikali 6 hasilnya min 6, 1 dikali min 6 juga hasilnya min 6. Bedanya, yang di awal 1-nya yang negatif, yang kedua, 6-nya yang negatif. Kemudian kita cari lagi, faktor dari 6 adalah 2 dan 3. Kita tulis 2 kali. Jadi, yang negatif 2-nya, kemudian yang selanjutnya yang negatif adalah 3-nya. Nah, sampai sini apakah kalian paham? Oke, kita coba lagi ya, lagi 1. Kita coba negatif 8. Kalau negatif 8 berarti 1 kali 8, kita tulis 2 kali. 1-nya dulu negatif, kemudian min 8-nya. Kemudian 2 dikali 4, kita tulis 2 kali. 2-nya dulu negatif, kemudian 4-nya dulu, kemudian 4-nya yang kita negatifkan. Nah, sekarang terlihat jelas ya, kalau misalkan di bilangan positif ini, faktornya itu adalah positif dikali positif, dan juga negatif dikali negatif. Karena negatif kali negatif hasilnya positif. Nah, kalau misalkan di bilangan negatif, dia tidak ada faktor yang pasangannya itu positif kali positif atau negatif kali negatif. Pasangannya itu pasti positif sama negatif atau negatif kali positif, seperti itu.
Oke, ini cuma sebagai pengingat aja ya, dan sebagai dasar dari materi persamaan kuadrat. Kita akan lanjutkan mengenai aljabar. Materi selanjutnya yang harus kalian kuasai sebelum belajar persamaan kuadrat adalah materi aljabar. Sebenarnya materi aljabar ini sudah kalian dapatkan di kelas 7. Namun Ibu akan ulas kembali. Nah, misalkan nih ada 2x ditambah 5y ditambah 50. Nah, dari pernyataan ini diketahui bahwa terdapat dua variabel. Nah, jadi yang disebut variabel itu adalah hurufnya. Jadi ada variabel x dan juga ada variabel y. Kemudian di sana juga ada yang namanya koefisien. Jadi koefisien itu adalah yang menemani variabel. Jadi 2 adalah koefisien dari x dan 5 adalah koefisien dari y. Nah, sedangkan yang sendiri nih, atau yang masih jomblo sendiri, nah itu disebut dengan konstanta. Jadi di sana konstantanya itu adalah 50. Nah, Ibu akan berikan contoh yang lainnya. X dikurangin 5Y dikurangi 7. Nah, di sana juga terdapat dua variabel, yaitu variabel X dan juga variabel Y. Nah, sekarang coba tentukan berapa koefisien dari X. Nah, di koefisien dari X di sana kan tidak ada angka ya. Jadi kalau misalkan tidak ada angka, itu artinya koefisien dari X itu adalah 1. Sedangkan koefisien dari Y itu adalah negatif 5. Kenapa negatif 5? Jadi tanda yang di depannya koefisien itu juga ikut disebutin. Jadi kalau misalkan di depannya ada min, berarti koefisien dari Y itu adalah negatif 5. Seperti itu. Kemudian, nah yang terakhir adalah konstanta. Jadi kalau konstantanya itu adalah negatif 7. Kenapa negatif 7? Karena tanda yang ada di depan 7 itu juga diikutin. Jadi hasilnya adalah negatif 7. Sama seperti di koefisien Y. Kalau misalkan di depannya ada tanda negatif, berarti dia diikutin tuh. Seperti itu. Sampai sini paham ya tentang dasar-dasar dari aljabar? Oke, Ibu akan lanjutkan. Nah, untuk di aljabar juga ada beberapa yang harus kamu ingat. Nih, contohnya seperti ini. Pada kelas 7 kalian udah belajar mengenai persamaan linier satu variabel. Contohnya X ditambah 5 sama dengan 10. Nah, ini artinya X itu kan sesuatu yang belum diketahui ya variabelnya. Variabel X ditambah 5 sama dengan 10. Itu artinya berapa tambah 5? Hasilnya itu 10. Berarti X-nya adalah berapa? Ya, betul, 5. Jadi X-nya bisa kita ganti dengan 5. Misal ada 2X ditambah 7 sama dengan 21 gitu misalkan. Berarti pertanyaannya berapakah nilai X? Berarti kalau misalkan kita pikirkan, berarti anggap 2X ini kan sesuatu yang belum kita ketahui. Berapa tambah 7 biar hasilnya 21? Jawabannya adalah 14. Berarti 2X itu sama dengan 14, berarti X-nya itu sama dengan berapa? Sama dengan 7. Nah, ini namanya persamaan linier satu variabel. Nah, kalau misalkan soalnya seperti ini, X kuadrat ditambah 25 sama dengan 50, seperti itu misalkan. Berapakah nilai X agar dikuadratkan kemudian dijumlahkan dengan 25 hasilnya 50? Nah, kalau misalkan kita pakai cara tebak-tebak, berarti X-nya bisa kita ganti dengan 5. Kenapa? Karena 5 kuadrat atau 5 kali 5 hasilnya 25, kemudian ditambah 25 hasilnya 50. Atau X juga bisa kita ganti dengan negatif 5. Kenapa negatif 5? Karena negatif 5 kali negatif 5 hasilnya juga 25, kemudian 25 ditambah 25 hasilnya 50. Nah, ini masih gampang. Nah, bagaimana kalau misalkan soalnya seperti ini? X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Bagaimana caranya untuk menentukan nilai X? Nah, kalau misalkan kita pakai dengan menggunakan cara coba-coba, itu akan memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi, ini bisa kita cari dengan belajar lebih lanjut mengenai persamaan
kuadrat. Nah, sebelum Ibu jelasin lebih detail nih bagaimana sih cara mencari nilai X jika ditanyakan itu dalam bentuk persamaan kuadrat. Nah, kita bahas dulu nih apa pengertian dari persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang memiliki satu variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Jadi kuncinya itu di sini ya. Jadi persamaan kuadrat itu adalah persamaan yang memiliki satu variabel. Jadi cuma boleh ada satu jenis variabel. Kalau misalkan X ya X aja, kalau misalkan Y ya Y aja. Dan poin kedua adalah pangkat dari variabelnya yang tertinggi itu harus 2. Jadi nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Harus pangkatnya tertinggi itu adalah 2. Nah, untuk bentuk umum dari persamaan kuadrat itu bentuknya seperti ini. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, untuk lebih memahami, kita coba lihat contoh berikut. Nah, coba dilihat nih. 5x kuadrat ditambah 4x ditambah 9 sama dengan 0. Apakah ini merupakan persamaan kuadrat? Nah, cara mengeceknya adalah dengan mengingat definisi yang sebelumnya. Jadi harus ada satu jenis variabel. Nah, ini udah benar ya. Cuman ada variabel x aja. Dan pangkat dari variabelnya yang tertinggi adalah 2. Jadi ini merupakan persamaan kuadrat. Yang selanjutnya. Nah, ini dilihat. Syarat yang pertama dulu dilihat. Dia terdiri dari satu variabel. Nah, benar ya. Variabelnya cuma ada x. Syarat yang kedua, pangkat dari variabelnya harus 2 yang paling tinggi. Sedangkan di sini pangkatnya 1, yang di sini juga 1. Sedangkan di syarat pangkat tertinggi dari variabelnya harus 2. Jadi ini bukan merupakan persamaan kuadrat. Yang terakhir. Nah, dari pertama aja udah nggak memenuhi nih. Syarat yang pertama itu kan variabelnya itu harus ada satu jenis. Sedangkan di sini ada variabel x dan juga ada variabel y. Jadi di sini ini bukan merupakan persamaan kuadrat. Oke, sampai sini paham ya? Nah, karena kalian sudah memahami mengenai persamaan kuadrat, kita akan lanjut nih. Nah, jadi ada bentuk persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 7. Kalau misalkan kita lihat dari bentuk umumnya, jadi lihat di sini nih. A adalah koefisien dari x kuadrat, B koefisien dari x, dan C adalah konstanta. Jika dilihat dari persamaan kuadrat ini, maka didapatkan A itu adalah 2, benar ya? A itu adalah yang menemani x kuadrat, jadi A-nya 2, B-nya itu 5, C-nya adalah 7. Nah, kita coba lagi. Kalau bentuknya 2x kuadrat dikurangi 11x ditambah 9 sama dengan 0, maka A-nya berapa? Ya, betul sekali. A-nya itu adalah 2, B-nya adalah negatif 11, C-nya adalah 9. Nah, kenapa B-nya adalah negatif 11? Seperti di aljabar yang sebelumnya, tanda yang di depannya itu juga ikut. Jadi, jawabannya adalah min 11 untuk B-nya. Selanjutnya, min 3x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 20 sama dengan 0. Maka, A-nya adalah negatif 3, B-nya negatif 5, C-nya adalah min 20. Yang terakhir, x kuadrat dikurangi 20 sama dengan 0. Nah, ini ada agak yang sedikit berbeda ya. Nah, jadi kalau misalkan dilihat dari sini, kalau misalkan di depan x kuadrat tidak ada angka, itu artinya A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 0. Kenapa B-nya sama dengan 0? Karena di persamaan ini tidak terdapat variabel x. Tidak ada bentuk x aja dia. Tidak ada seperti ini. Nah, kalau nggak ada, itu artinya B-nya sama dengan 0. Sedangkan konstantanya itu kan ada ya, negatif 20. Berarti C-nya adalah negatif 20. Oke, sampai di sini Ibu harap kalian sudah paham ya sama penjelasan Ibu. Nah, yang terakhir nih, kita coba latihan soal. Jadi sebagai bahan latihan kalian, apakah sudah memahami mengenai cara menentukan nilai A, B, dan C? Silakan dibuat keempat soal berikut. Oke, demikian video kali ini. Jadi, pada video kali ini Ibu hanya akan membahas mengenai materi yang harus kalian kuasai sebelum belajar persamaan kuadrat.
dan bagaimana cara menentukan nilai A, B, C pada persamaan kuadratik. Mohon maaf jika misalkan ada salah-salah kata. Terima kasih juga sudah menonton video ini sampai di detik terakhir. See you next video. Bye-bye.